chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Saat Suho dan rekannya tengah keluar dari pintu lorong rahasia, Pak Il memerintahkan anak buahnya untuk menembak. Hal itu dilakukan lantaran Profesor Han selaku orang yang berperan penting sebagai umpan untuk kepercayaan Korea telah tewas. Nam Tae-il takut jikalau pihak utara lebih dulu ingkar janji. Maka mereka harus lebih dulu membunuh para mata-mata agar kesepakatan rahasia ini bisa dikubur dan tak akan ada yang tahu. Namun beruntunglah Suho dan kedua rekannya selamat. Lantas mereka kembali masuk meski Eung Chul tertembak pada bagian paha. Mendengar suara tembakan dari luar, Lee Gang-mu mengira bahwa para mata-mata sudah kalah tertembak. Maka mereka serentak cepat-cepat hendak melarikan diri. Tetapi tak disangka mereka kembali dihadang Suho dan rekannya yang telah kembali. Gang-mu sempat berkelahi dengan Jo dan membuat para sandera berhamburan. Namun akhirnya Lee Gang-mu berhasil dilumpuhkan dan mereka diperintahkan kembali ke aula kantin. Karena geram dengan sikap Lee Gang-mu yang lagi-lagi bertindak gegabah, Jo hampir saja menembaknya, namun Suho kembali menghentikannya. Sesungguhnya Jo pun merasa kesal pada Suho karena selalu mengulur-ulur waktu untuk membunuh para sandera. Terlebih lagi lantaran pihak ANSP telah 2 kali menipu mereka. Tetapi karena Suho adalah ketua tim, maka mau tak mau ia pun harus mematuhinya. Meskipun saat ini Suho juga tak hentinya berpikir jika ayahnya melakukan kesepakatan dengan Selatan untuk menyelamatkan mereka, tetapi mengapa sebaliknya pihak Selatan justru ingin membunuh mereka. Hal itu masih mengganjal di benaknya sembari memikirkan apa yang akan ia lakukan berikutnya. Tak tega melihat tangan Yongro yang terluka, Suho menyuruhnya ikut ke kamar tempat Eung Chul dibaringkan. Setelah memberikan pertolongan pertama pada Eung Chul, ia lantas mengobati tangan Yongro. Karena terlanjur benci, awalnya Yongro menolak. Namun Suho tetap memaksanya untuk menurut hingga ia selesai membalut tangan Yongro. Saat itu Yongro mencoba memohon untuk melepaskan temannya. Akan tetapi Suho masih menundanya. Ia hanya berkata bahwa besok ia akan meminta ANSP mengirim tim medis untuk merawat Eung Chul. Dari situlah pasti pihak ANSP akan minta jaminan pembebasan mereka. Maka Suho pun juga akan membebaskan Yongro besok sebagai balasan karena Yongro telah menolongnya beberapa waktu lalu dan akan menganggapnya impas. Mendengar ucapan itu sejujurnya membuat Yongro tak rela. Karena tak bisa dipungkiri bahwa ia masih menyimpan perasaan pada Suho. Begitu pula sebaliknya, tatapan mereka seakan bertolak belakang dari kenyataan saat ini. Saat Yongro telah kembali ke aula kantin, teman-temannya mulai menggunjingnya lantaran melihat tangan Yongro yang telah diobati. Mereka pun berpikir dan merasa tidak adil karena sang mata-mata itu lebih memperhatikan Yongro. Karena misi yang hampir gagal itu, kamera Jo berniat membunuh semua sandera dan kemudian akan meledakkan diri mereka. Menurutnya hal itu adalah cara untuk mempertahankan kehormatan pemimpin mereka. Namun Suho tak sependapat. Terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa misi ini gagal. Ia tetap akan berusaha bagaimanapun caranya. Seperti biasa, kamera Jo yang tak sabar itu mengamuk hingga semua sandera mendengar pembicaraan mereka. Kamera Jo pun memaki Suho bahwa Suho tidak pantas menjadi ketua tim lantaran ia hanya seorang pria lembut dari keluarga berkuasa. Menurut Jo, semua kekacauan ini tidak akan terjadi jika Suho tidak pernah masuk ke asrama. Jo seakan lupa bahwa Suho adalah pemimpinnya yang harus dipatuhi. Ia bahkan berani menyerang Suho, namun beruntung Suho melumpuhkannya. Meski begitu, Suho tetap memaklumi sikap kamera Jo dan tetap berusaha melindunginya, sebagaimana tugasnya melindungi para timnya. Namun kini, Suho lebih tegas terhadap Jo yang kerap membangkang itu. Karena kondisi Eung Chul semakin memburuk, ia menghubungi Pak Chang-soo agar mengirim seorang dokter. Dengan itu, Pak Chang-soo meminta Suho untuk membebaskan sebagian sandera sebagai gantinya. Rencana itu tentu sesuai harapan Suho beberapa waktu lalu. Tak ingin terlihat menurut begitu saja, Suho tak mengiyakannya. Ia hanya minta dikirim seorang dokter dalam waktu 20 menit. Jika tidak, ia mengancam akan mengeksekusi satu persatu sandera setiap 10 menit sekali. Takut akan ucapan Suho,
Pak Changsu segera mencari dokter. Kemudian Pak Il mengajukan selingkuhannya, yaitu Dokter Yaya. Entah mengapa Dokter Yaya tampak antusias mendengar ia akan dikirim ke lokasi penyanderaan tersebut dan langsung saja setuju. Bukan tanpa alasan, Pak Il sengaja mengirim Dokter Yaya karena ia yakin Yaya akan bersedia menjalankan rencana liciknya. Ia menyuruh kekasihnya itu untuk berpura-pura mengobati dengan menyuntikkan obat yang dapat menghilangkan nyawa. Awalnya Yaya sempat menolak, tapi akhirnya ia setuju setelah Pak Il meyakinkannya dengan berbagai alasan. Namun ia tak akan masuk sendiri. Tuan An juga mengajukan Hana untuk ikut masuk alih-alih sebagai perawat guna menyelamatkan Yongro terlebih dahulu. Lantaran ia takut jika mengetahui bahwa Yongro adalah putri direktur ANSP, maka mata-mata itu akan semakin memanfaatkan hal ini. Hana sempat khawatir rencana ini akan lebih membahayakan Sandra lantaran wajahnya yang sudah dikenali. Ia pun diharuskan menyamar sebagai perawat tanpa berbekal senjata. Hana akhirnya setuju demi bisa bertemu Lee Gangmu dan memastikan keadaannya. Sebelum dokter tiba, Suho terlebih dahulu meminta Nona Pi untuk memilih beberapa siswa yang menderita penyakit agar bisa ia lepaskan terlebih dahulu. Tentu saja dengan bijak Nona Pi memilihnya. Ia juga mengajukan anak yang susah dikendalikan, termasuk Yongro yang menurutnya adalah anak yang selalu membantah perintahnya. Nona Pi sengaja mengajukan Yongro karena nampaknya ia paham jika putri ANSP itu akan semakin membuat mata-mata memanfaatkan keadaan ini. Yang terakhir, Nyonya Pi juga mengajukan satu gadis lagi, tapi bukan dari golongan mahasiswa. 학생들만 풀어줘야 되는 건 아니죠. Saat melakukan pemilihan siswa yang akan dibebaskan, sempat terjadi keributan. Tentu saja mereka semua merasa tak adil. Terlebih lagi penghuni kamar 207 termasuk Yongro masuk dalam daftar nama yang dibebaskan. Lagi-lagi mereka menyalahkan Yongro lantaran Yongro pernah dekat dengan Suho. Mereka mengira pemilihan itu adalah kehendak Suho. Terlebih lagi Bun Ok yang tak terima jika hanya golongan mahasiswa yang dibebaskan. Ia memaki dan memprotes keputusan itu. Ia merasa hanya karena dia bukan mahasiswa, ia tak diberi kesempatan untuk bebas. Merasa bersalah, Yongro akhirnya menolak kebebasan dirinya. Ia rela tetap disandera asalkan teman-temannya bebas. Keputusan Yongro pun didukung oleh teman sekamarnya, yaitu Jongmin. Ia sadar karena juga ikut andil dalam masalah ini. Tak cukup hanya itu, Bun Ok tetap saja menyebalkan dan membuat Suho geram. Ia meminta keputusan secara diundi, hingga kemudian Suho memberikan sebuah kertas pada Bun Ok. Ternyata kertas itu adalah data diri Bun Ok yang menunjukkan bahwa Bun Ok termasuk dalam daftar yang akan dibebaskan. Keputusan itu tentu saja Suho buat berdasarkan kesepakatan bersama Nona Pi. Mengetahui riwayat hidup Bun Ok yang merupakan tulang punggung keluarga yang juga membiayai orang tuanya yang sedang sakit. Namun karena Bun Ok lah yang mengacau dan dengan lancang melawan perintah, maka Suho memutuskan untuk membatalkan kebebasan Bun Ok. 마지막 한 장은 당신 것인데 더 이상 필요 없겠네. Setelah mengetahui hal itu, Bun Ok pun diam dan seakan menyesal. Saat ini Lee Gangmu diikat dalam ruang terpisah. Ia yang sebelumnya sudah mengetahui bahwa setiap ruangan dalam asrama telah dipasang penyadap, berusaha mengirim sinyal dengan memukulkan sebuah benda. Suara kode itu dengan cepat dipahami oleh para polisi yang memantau bahwa kode itu berasal dari Gangmu yang kemungkinan telah disekap di ruangan 203 sesuai sinyal yang mereka dapat dari alat penyadap. Maka sebelum masuk, Hana menggunakan kesempatan itu untuk meminta Yaya menyembunyikan pistol dalam kotak P3K yang nantinya akan diberikan pada Gangmu tanpa diketahui mata-mata. Tak ingin ditipu untuk kesekian kalinya, Suho kembali memberi ancaman. Jika dokter yang dikirim berani melakukan hal yang tidak diinginkan, maka kali ini akibatnya akan sangat fatal. Setelah masuk ke dalam asrama, Jo terlebih dahulu memeriksa kotak P3K. Merasa tidak ada yang mencurigakan, dokter Yaya diantar masuk untuk mengobati Engcul. Pada saat Yaya dan Suho bertemu, mereka seakan terkejut. Nampaknya mereka berdua saling mengenal satu sama lain. Selagi Yaya mengobati Engcul dan Jo, Hana berusaha meyakinkan Suho untuk membebaskan beberapa sandera. Dan Suho yang sikapnya terlihat kejam namun hatinya lembut itu lantas memilih beberapa siswa yang akan dibebaskan. Kali ini para siswa pun tak ada yang berani protes karena takut Suho akan kembali murka.
Tetapi tak lama kemudian, salah satu siswa yang tidak terpilih mengalami sesak nafas. Para siswa lain ketakutan dan kembali ricuh. Mereka semua mengajukan diri untuk dibebaskan. Sontak saja dengan suara lantangnya, Suho membentak mereka sambil mengacungkan senjata dan bertanya siapa yang ingin mati terlebih dahulu. Yongro yang sudah tak tahan itu dengan berani membalas ucapan Suho dengan teriakan. Ia pun kini seolah tak takut. Kata-kata makian itu keluar dari mulutnya. Ia berkata, cukup hanya dia seorang yang disandra asalkan semua temannya bebas. Tatapan marah bercampur sedih menyelimuti Suho saat ia menodongkan senjata pada Yongro. Hingga Yongro memberanikan diri berkata bahwa dia adalah putri direktur ANSP yang bisa lebih menjadi umpan dibanding siswa warga sipil lainnya. 은창수 전 기획부장이 내 아버지라니까. Tentu ia mengatakan hal itu secara berbisik agar teman-temannya tidak ada yang mendengar. Seperti yang diketahui bahwa ternyata Yongro telah menyembunyikan identitasnya dari teman-temannya. Seakan tak peduli apa yang Yongro katakan, Suho tetap dengan pendiriannya, hanya akan membebaskan 9 orang saja. Yongro tetap tak terima karena ia sudah rela tetap disandera. Namun Suho tak ingin terlihat lemah karena perasaannya. Ia justru memerintahkan Yongro berdiri di jendela sebagai perisai manusia. Di ruang lain, Suho dan Nona P tengah membicarakan Yongro. Karena ruangan itu disadap, dari sinilah para polisi dan anggota ANSP mengetahui bahwa Yongro telah menyembunyikan dan menyelamatkan Suho beberapa waktu lalu. Suho pun kemudian tahu bahwa Yongro merahasiakan identitas dirinya dari teman-temannya. Ia bahkan rela dikeluarkan dari asrama karena telah menyembunyikan seseorang tanpa rasa penyesalan. Nona P juga mencoba memprovokasi Suho akan pengorbanan Yongro demi dirinya yang justru membahayakan nyawa semua orang. Tentu hal itu membuat hati Suho berkecamuk, namun ia berusaha tetap tegas dan tak goyah sedikit pun. Alih-alih meminta izin ke kamar mandi, Nona P telah menyembunyikan alat radio 2 arah yang akan ia gunakan untuk menghubungi pihak ANSP. Belum sempat melakukannya, kamera Jo sudah datang menggedor-gedor pintu. Lantas, ia terpaksa menyembunyikannya dalam kotak sampah. Kembali ke suasana aula kantin, selagi Hana dan Jo berdebat lantaran Hana meminta Suho mengizinkan dokter untuk mengobati Lee Gang-moo, Suho yang tiba-tiba melihat dokter Yaya seakan memberi sebuah isyarat itu kemudian menghampirinya. Tanpa bersuara, Yaya menuliskan sebuah kalimat yang berbunyi kalau seluruh ruangan ini telah disadap dan tim SWAT akan segera tiba. Lagi-lagi ini adalah tipuan yang berikutnya. Kemudian, alih-alih memberi perintah untuk mengobati Lee Gang-moo, Suho sengaja berkata pada Jo yang sudah pasti tidak setuju itu, bahwa saat ini yang terpenting adalah mempertahankan kepercayaan. Ucapan itu tentu saja sengaja ia tujukan sebagai bentuk sindiran untuk para anggota ANSP yang saat ini tengah mendengar percakapan mereka. Tak cukup hanya itu, Suho bahkan menemui Lee Gang-moo dan sengaja bertanya apakah En Chang-soo cukup bodoh hingga ia berani menipunya beberapa kali. Ia juga mengatakan bahwa seluruh sudut ruangan ini telah ia pasang bom. Jika tombol yang berada di tangannya ditekan, maka seluruh asrama akan meledak dan semua orang akan tewas termasuk dirinya sendiri. Bahkan Pak Chang-soo tak akan bisa menemukan jasad putrinya. 다 끝나는 거지. 장수 안기 부장은 자기 딸의 시체조차 찾지 못할 거야. Mendengar ucapan Suho tentu saja membuat para anggota partai dan polisi itu kelimpungan. Mereka mengira Suho yang hanya bertiga itu bisa dengan mudah dikelabui. Suho dan rekannya sangat menjunjung tinggi sebuah kepercayaan. Mereka bahkan rela meledakkan diri untuk melindungi kehormatan para anggotanya mati sebagai pahlawan untuk negaranya, bukan mati sebagai pengkhianat. 배신자가 되어 죽는 이보단 Seperti biasa, para anggota ANSP ini tak pernah sepaham dan sejalan. Rencana Pak Chang-soo yang berusaha mempertahankan kepercayaan Suho selalu dikacau oleh Pak Il. Sama seperti saat ini, Pak Il sengaja menyuruh Dokter Yaya untuk membunuh mata-mata yang terluka. Sedangkan Hana diperintahkan untuk menyingkirkan rangkaian bom di basement 2 agar tim SWAT bisa masuk dan membunuh Suho.
Setelah bertemu Lee Gang-moo dan mengatakan bahwa ada sebuah pistol di dalam kotak P3K, Hana keluar bersama beberapa sandera sesuai perintah Suho. Sementara di dalam camp, Pak Chang-soo dan Pak Il yang usai menyaksikan isi siaran berita mengenai kasus Profesor Han yang tak sesuai dengan perintahnya, membuat mereka kembali harus memikirkan cara baru. Akhirnya, mereka setuju untuk kembali berunding dengan Pak Ji-rok dengan umpan 300 juta agar beliau bersedia merelakan agennya dibunuh. Namun Pak Lim tidak setuju. Beliau tetap ingin ketiga agennya itu kembali ke utara dengan selamat. Saat Pak Lim keluar dari ruangan, tiba-tiba Ibu Choi kembali menghubungi Pak Chang-soo dan memberi perintah untuk membunuh semua mata-mata. Sekretaris Pak Lim yang mendengar hal itu bergegas memberitahunya. Namun entah mengapa, Pak Lim justru tertawa puas saat mendengar Ibu Choi akan membunuh Suho dan rekannya. Di ruang perawatan, Lee Gang-moo sempat meminta pistol yang Hana maksudkan. Namun, Dokter Yaya tak sempat memberikannya lantaran Jo masih berada di sana. Akan tetapi nampaknya saat membereskan kotak tersebut, Yaya justru memancing Jo untuk menggeledah kotak itu. Benar saja, Jo terpancing dan curiga akan isi kotak P3K itu. Ia lantas menggeledah untuk yang kedua kalinya, hingga ia menemukan pistol tersebut. Sontak saja, Jo langsung memukul kening Yaya. Untuk menghalangi alat penyadap, Suho sengaja menyalakan musik dengan volume tinggi agar anggota ANSP tak bisa mendengar percakapan dengan jelas. Bersamaan saat itu, Jo tengah menyeret Yaya dan bersiap akan menembaknya. Hal itu memancing para anggota ANSP untuk bersiap melakukan penyerangan lantaran dokter dalam bahaya. Tetapi mereka tak bisa melakukannya saat posisi Yaya berada tepat di jendela. Selagi Suho sibuk tengah mencoba menghentikan Jo, Yong-ro dengan cerobohnya malah meraih pistol yang terjatuh dan mengarahkannya pada Suho beserta Jo. Tentu saja hal ini menjadi semakin tegang dan rumit. Mereka berlima saling menodong dan berusaha mencegah. Namun selagi mereka tengah berunding dengan sangat hati-hati, Jo yang sudah luluh itu justru malah diserang oleh para penembak dari luar. Setelah beberapa saat, suasana tersebut kembali tenang setelah Jo luluh dan baku tembak terhenti. Yong-ro yang tersungkur ke lantai menemukan sebuah pesawat kertas yang tak sengaja terjatuh dari saku Suho. Pesawat kertas itu adalah miliknya yang tertulis surat untuk Suho yang sempat secara asal ia terbangkan beberapa waktu lalu. Ia tak menyangka Suho akan menemukannya. Hal itu seakan adalah takdir yang memang mempertemukan mereka kembali. Tak ingin terlihat peduli dan menyayangi Yong-ro, Suho segera merebutnya kembali. Hey kid. Setelah menyadari bahwa Hana menghilang, Suho tahu kemana ia pergi lalu bergegas mengejarnya. Baru saja Hana selesai menyingkirkan perangkap di lorong kuil tua, Suho sudah tiba di tempat. Ia lantas diperintah untuk keluar dan menghentikan tim SWAT masuk. Saat Hana keluar, ia berusaha mengabaikan perintah Suho dengan memanggil tim SWAT agar segera masuk. Namun ternyata para tim SWAT itu hanya kebohongan Pak Il. Tentu saja Hana merasa marah karena telah ditipu. Kali ini Suho kembali membuat Pak Chang-soo ketakutan dan panik. Saat ini ia berkata pada Jo akan membunuh Yong-ro terlebih dahulu. Lalu kemudian ia mencabut semua alat penyadap yang semakin membuat ANSP panik. Kemudian ia menjelaskan pada Jo bahwa Yong-ro adalah putri direktur ANSP yang termasuk golongan terkuat di selatan. Itu artinya Yong-ro tak boleh dibunuh karena ia bisa menjadi jaminan keselamatan mereka kembali ke utara. Kemudian Jo membawa masuk Dokter Yaya ke dalam ruangan atas perintah Suho. Jo terkejut saat tiba-tiba Suho memberi hormat pada Yaya dan kemudian melepaskan ikatan tangannya. Disinilah Jo mengetahui bahwa ternyata Dokter Yaya juga adalah mata-mata dari Korea Utara yang telah lama menetap di selatan sebagai seorang kepala dokter bedah salah satu rumah sakit. Ia dikirim oleh partai untuk membawa pulang Suho, Jo serta Engchul ke utara dengan selamat. 한국중앙의료원 외과 과장 강청야야.
Pak Changsu meminta Suho untuk memeriksa perintah terbaru dari utara. Maka dari itu, ia mengajak Yaya untuk memeriksanya juga. Dan memang pesan itu berisi perintah untuk bekerja sama dengan selatan, tidak membunuh Sandra, dan akan dijamin keselamatan mereka kembali ke utara dalam 10 hari, tepatnya di hari pemilu. Suho seakan ragu, tapi Yaya memperingatkannya bahwa kekacauan ini adalah akibat kesalahan Suho. Maka misi Suho kali ini adalah kembali dengan selamat ke utara setelah 10 hari menyandra siswa. Melihat sikap Suho terhadap Yongro juga membuat Yaya tak bisa sepenuhnya percaya pada Suho. Ia khawatir jika sewaktu-waktu perasaan Suho bisa mengacaukan misi mereka. Kemudian Yaya pun kembali berpura-pura menjadi Sandra dan berkumpul dengan yang lainnya. Setelah berhari-hari tak makan, Suho akhirnya mengizinkan juru masak untuk membuat makanan seadanya untuk mereka. Setelah semua usai makan, Suho mengantar Yongro ke dapur dan membiarkannya makan. Saat itu Yongro menanyakan pesawat kertas miliknya dan menyimpulkan bahwa Suho kembali datang ke asrama karena surat tersebut. Namun sebelum Suho sempat menjawab, sebuah siaran berita terlebih dahulu mengejutkan mereka berdua dengan berita kematian kakak laki-laki Yongro akibat baku tembak dengan anggota mata-mata Suho. Sontak saja Yongro merasa terkejut sekaligus syok akan kabar kematian kakaknya tersebut. Ia semakin marah dan benci pada Suho. Menurutnya secara tak langsung bahwa Suho adalah penyebab kematian kakaknya. Sambil menangis histeris, ia menampar serta memaki Suho dengan tak terkendali hingga akhirnya ia jatuh pingsan. Di suatu ruangan, tepatnya di ruang pribadi Nona Pi, Lee Gang-moo menemukan alat-alat penyadap yang sengaja dipasang di kamar Yongro. Ternyata selama ini Nona Pi selalu mengawasi Yongro apapun yang dilakukan dan dibicarakan. Informasi tersebut nantinya akan dikirim kepada pihak ANSP. Seperti yang diketahui bahwa Yongro adalah putri salah satu orang penting di negara ini. Dari sinilah Lee Gang-moo mengetahui siapa sebenarnya Yongro. Saat Suho dan Cho yang selalu menggunakan kamar Yongro untuk berdiskusi itu pun terdengar oleh Gang-moo melalui alat penyadap. Saat Lee Gang-moo kembali tertangkap oleh Suho, ia berusaha memprovokasi Suho untuk menyerah saja dan membelot ke selatan untuk hidup bahagia bersama orang yang dicintainya. Tentu yang Lee Gang-moo maksud adalah Yongro. Lantas Suho pun sebaliknya, ia mengancam Gang-moo agar jangan macam-macam jika ingin tetap hidup bersama orang yang dicintainya, yaitu Hana. Namun Gang-moo berusaha membantah agar Suho tak mengambil kesempatan untuk memanfaatkan kelemahannya. Suho kembali mendapat peringatan dari Yaya agar tidak membiarkan perasaan cintanya pada Yongro mengganggu misi mereka. Tentu Suho menyangkal jika ia mencintai Yongro agar Yaya percaya meski ucapan dan hatinya bertolak belakang. Saat tengah menenangkan Yongro yang baru saja sadar dari pingsannya, Yaya melihat kalung milik Suho yang kini dikenakan oleh Yongro. Yaya pun kemudian teringat masa lalunya saat tengah menjalankan sebuah misi bersama Suho. Saat itu ia pernah berniat untuk membeli kalung tersebut dari Suho. Namun Suho tidak memberikannya dengan alasan kalung tersebut lebih berharga daripada hidupnya. Tentu saja saat melihat kalung tersebut di leher Yongro, Yaya pun merasa cemburu dan yakin bahwa Suho mencintai gadis yang ada di hadapannya itu. Yongro yang masih sangat bersedih lantaran ingin sekali bisa menghadiri pemakaman kakaknya itu kembali membantah Suho untuk beristirahat. Ia memohon berkali-kali agar diizinkan keluar, namun Suho tetap tak mengizinkannya. Tetapi tak bisa ia pungkiri, melihat Yongro membuat hatinya gusar. Kemudian ia dan Yaya kembali berunding saat baru saja menyaksikan siaran berita bahwa di depan media Pak An mengumumkan ada 7 mata-mata yang menyandera para siswa. Padahal sejak awal ANSP tahu bahwa hanya ada 3 orang mata-mata. Tentu saja kebohongan publik itu dilakukan hanya untuk menghindari kesalahan bahwa mereka telah gagal menyelamatkan Sandra dari 3 orang mata-mata. Maka Yaya menyarankan Suho untuk membebaskan 30 orang lagi agar para siswa itu nantinya bisa mengatakan bahwa hanya ada 3 mata-mata. Tentu informasi dari Sandra yang bebas inilah yang akan dipercayai publik.
dan kebohongan pihak ANSP pun akan terbongkar. Lee Gang-moo yang berhasil lolos dan telah keluar melalui pintu kuil tua itu bermaksud mengajak para tim penembak ANSP mengikutinya masuk. Namun Pak Il melarangnya dan malah memaksanya kembali masuk. Lantas tim penembak itu sengaja menembakkan senjatanya pada Gang-moo hingga terdengar oleh Suho dan Cho yang lantas segera menghampirinya. Saat tiba di pintu lorong, Suho bergegas kembali memasang tali kait bom. Sementara Lee Gang-moo sudah kembali masuk ke dalam ruang rahasia non-napi dan kembali menguping pembicaraan Suho dan Yaya. Ia lantas mengetahui siapa sebenarnya Dokter Yaya. 회사에서 보내는 의사가 간첩이라고. Sementara Pak Il yang sengaja memerintahkan penembak agar Gang-moo kembali masuk itu mengatakan ia tak ingin rencananya kacau jika Gang-moo keluar. Mendengar hal itu justru membuat Suho geram. Ia tak menyangka bahwa ANSP pun tega mengkhianati agen mereka sendiri, apalagi mereka yang jelas-jelas adalah mata-mata utara. Ia kembali ragu terhadap kerjasama yang ANSP tawarkan. Di ruang sadap, Lee Gang-moo juga mendengar percakapan itu pun kini paham bahwa dia dan para sandera serta keempat mata-mata utara tersebut justru kini dimanfaatkan oleh ANSP. Mereka tidak benar-benar ingin para sandera selamat, melainkan hanya menggunakan kesempatan penyanderaan ini untuk kepentingan pemilu. Ia pun lantas meyakinkan Suho bahwa semua ini hanyalah skema yang direncanakan para petinggi negara termasuk negara Suho sendiri. Ia juga memberi kemungkinan bahwa Suho dan rekannya pun akan ditinggalkan oleh partainya. Namun Suho tetap yakin bahwa negaranya tidak akan mungkin mengkhianati para agennya seperti yang dilakukan negara selatan pada Lee Gang-moo. Meski nampak tegas, namun Suho diam-diam memikirkan ucapan Lee Gang-moo. Ia merasa bahwa ucapan Gang-moo bisa jadi benar. Maka ia bertekad akan memastikan kebenarannya. Sementara Yongro demi bisa datang ke pemakaman kakaknya, ia berusaha berunding dengan Lee Gang-moo bagaimanapun caranya. Saat itu Lee Gang-moo yakin bahwa tidak semudah itu bisa lolos dari ketiga mata-mata tersebut. Maka ia memperingatkan Yongro agar tidak bertindak gegabah karena Suho mempunyai sebuah detonator bom di sakunya yang bisa meledakkan gedung hanya dengan menekan tombolnya. Gang-moo pun meminta Yongro untuk bersabar selagi ia mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Saat Suho membawa Yongro untuk mengganti perban pada lukanya, Yongro kembali menanyakan pesawat kertas miliknya dan juga alasan Suho kembali ke asrama hingga menyandera para siswa. Suho menjawab semua. Ia juga mengatakan bahwa semua ini akan berakhir 9 hari lagi dan ia akan membebaskan semua sandera termasuk Yongro, namun tidak bisa untuk saat ini. Ia bahkan mengungkapkan dengan tulus bahwa sesungguhnya ia tak ingin menyakiti siapapun dan tak ingin ada yang terluka satupun. Kendati demikian, tampaknya Yongro terlanjur tak mempercayainya. Namun saat Suho hendak beranjak, tiba-tiba Yongro memeluknya dari belakang dan meminta Suho untuk tetap bersamanya sesaat. Awalnya Suho ingin melepaskan pelukannya, namun akhirnya ia berbalik dan kembali membalas pelukan Yongro dengan dekapan penuh kasih sayang. Ternyata itu hanyalah sandiwara Yongro. Ia berhasil mengambil detonator bom milik Suho dari saku celana. Seketika ia mendorong Suho dan mengancam akan menekan tombolnya dan membiarkan semua orang tewas, termasuk ia sendiri, jika tetap tidak diizinkan keluar untuk ke pemakaman kakaknya. Suho merasa khawatir jikalau Yongro benar-benar nekat. Ia berulang kali berusaha meyakinkan dan membujuk Yongro meski tak berhasil. Hingga Yongro lantas berlari menuju ruang doa dan bersiap melemparkan benda itu melalui jendela. Namun akhirnya Suho berhasil meraihnya kembali sembari mengucapkan janji bahwa ia tidak akan membuatnya menderita lagi asalkan Yongro tetap menurut. Mendengar ucapan Suho yang juga berkata bahwa sesungguhnya melihat Yongro terluka dan kecewa membuatnya hampir gila, Yongro pun tampaknya mulai tersentuh. Membawa Gang-moo masuk ke kamar dan tiba-tiba memukulnya. Hal itu ia lakukan lantaran mengetahui bahwa Gang-moo lah yang memberitahu pada Yongro akan detonator bom tersebut.
Gangmu justru kembali menggunakan kesempatan itu untuk meyakinkan Suho akan rencana licik para petinggi yang tak segan mengorbankan nyawa para siswa termasuk dirinya dan Suho. Suho yang sudah pernah mempertimbangkan ucapan Gangmu itu lantas meminta sebuah bukti yang bisa meyakinkannya bahwa apa yang Gangmu ucapkan adalah kebenaran, yaitu sebuah kebenaran kalau kedua negara akan membunuh mereka semua. Ia berniat menggunakan Hana untuk mencari dan membawakan bukti tersebut. Meski sejujurnya Gangmu tak ingin membuat Hana dalam bahaya. Namun akhirnya ia terpaksa mengiyakannya dan meminta Suho untuk bekerja sama dengannya, serta menyelamatkan para siswa jika semua itu terbukti. 방법을 모색해 볼 거냐고. Hari ini Pak Il kembali menghubungi Suho, tetapi anehnya ia justru meminta Suho untuk tidak membebaskan satupun sandera. Hal ini semakin membuat Suho tak habis pikir atas kelicikan ANSP. Kemudian Yaya yang saat ini tengah bersamanya tiba-tiba meminta detonator bom milik Suho. Mulai sekarang ialah yang akan mengamankan benda tersebut lantaran keteledoran Suho yang bisa lengah saat Yongro mengambilnya. Tak lupa Yaya juga memberi peringatan dan ancaman bahwa ia sendiri yang akan membunuh Suho jika Suho tak segera mengembalikan semangat revolusinya. Meski ragu, maka mau tak mau Suho lantas memberikan benda tersebut kepada Yaya. Dari sini sudah tampak rasa saling tak percaya antara mereka. Tak terkecuali rasa cemburu Yaya hingga membuatnya bersikap demikian. Yaya kemudian memerintahkan Suho untuk melepas sandera. Hal ini sengaja ia lakukan untuk memberi pelajaran pada ANSP. Hana kembali mendapat tugas untuk masuk ke asrama membawakan persediaan makanan dan perlengkapan medis. Sesuai apa yang ia rundingkan sebelumnya dengan Lee Gangmu, ia membawa Hana masuk untuk menemuinya. Di tempat lain, seorang reporter merasakan ada yang tak beres dengan para anggota ANSP di TKP. Kemudian ia masuk ke dalam markas darurat ANSP dengan menyamar sebagai pengantar makanan. Ia sengaja merekam sedikit pembicaraan Pak An dan Pak Il yang menyinggung tentang sebuah kebohongan publik. Namun tak bisa berlama-lama, ia lantas segera keluar dari tempat tersebut. Kembali ke asrama, Lee Gangmu menceritakan semua rencana atasan mereka. Sebuah rencana gabungan antara dua negara yang akan mengorbankan para siswa, bahkan mereka berdua serta para mata-mata utara untuk kepentingan pemilu. Hana kemudian paham akan maksud Lee Gangmu. Mereka berdua lantas menyimpulkan bahwa ANSP sengaja menjadikan kasus penyanderaan ini sebagai rencana cadangan dan kemungkinan akan membunuh para siswa. Maka sesuai permintaan Suho, Lee Gangmu menyuruh Hana untuk mencari bukti dan membawanya kembali besok. 이런 증거가 필요해. 그렇지 않아도 제비 씨 갈상시키자고 같이 파보기로 했거든요. Di luar pintu asrama telah nampak para 30 sandera yang dibawa Hana. Hal ini tentu membuat Pak Il marah karena Suho tak menuruti apa yang ia minta untuk tidak membebaskan satupun sandera. Pak Il dan Pak An sangat khawatir jika para sandera yang bebas itu mengatakan kebenaran pada media kalau jumlah mata-mata hanya ada 3 orang. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Pak Il sengaja mengarang cerita pada media bahwa di dalam asrama terdapat 7 orang mata-mata. Dan benar saja, bukannya mengantar sandera pulang ke keluarga masing-masing, Pak Il justru memerintahkan Pak An untuk menyembunyikan sandera ke ruang interogasi ANSP untuk mencegah kebenaran terungkap. Jadi intinya, mereka kembali disandera, keluar dari mulut buaya tapi masuk ke mulut singa. Untuk mendapatkan bukti seperti apa yang diminta Suho, Hana masuk ke markas ANSP. 사지 말고 얌전히 나오란 말 못 들어. 그냥 얌전히 들어갔다가 나왔을 뿐인데. Saat Pak Il lengah, Hana memasang sebuah alat penyadap di ruangan tersebut. Saat Yongro yang tengah menyaksikan candaan teman-temannya itu, kembali teringat apa yang Lee Gangmu katakan tentang bebasnya mereka setelah 9 hari. Gangmu mengatakan bahwa agar partai ayahnya memenangkan pemilu yang akan digelar 9 hari lagi itu, maka para anggota ANSP bisa saja membunuh para sandera yang membuatnya seolah-olah para mata-mata lah pelakunya. Hal itu dilakukan untuk menutupi keburukan partai ANSP yang pernah berkonspirasi dengan partai utara. Yongro lantas mengajukan diri pada Gangmu untuk menggunakan dirinya sebagai kelemahan ayahnya.
Sementara Pak Il yang tak terima atas tindakan Suho membebaskan 30 sandera itu akhirnya memaparkan rencana busuknya yang membuat Suho tak habis pikir. Pak Il mengatakan bahwa sehari sebelum pemilu Suho harus melepaskan semua sandera. Setelah itu mereka akan dipulangkan ke utara hidup-hidup. Namun sebelum itu Pak Il akan memalsukan kematian 7 mata-mata dan berdalih telah menyelamatkan para sandera. Tentunya ia akan menyiapkan 7 jenazah yang akan dibuat seolah-olah mereka adalah jenazah Suho dan rekannya. Pak Il juga membanggakan uang yang mereka miliki demi bisa melancarkan rencananya. Sungguh bikin geleng-geleng kepala deh ya para politisi ini. Tak cukup hanya itu, setelah kedatangan Pak Changsu, rencana jahat lain pun terungkap. Melalui alat penyadap, Hana mendengar semuanya, bahwa Pak Il berencana akan membunuh Lee Gangmu dan akan diumumkan bahwa ia terbunuh saat menyelamatkan para sandera. Mereka bahkan tak akan ragu membunuh semua murid karena nyawa mereka tidaklah penting dibandingkan kemenangan kandidat mereka dalam pemilu. Beberapa saat kemudian tak disangka Pak Il dan Pak An menemukan alat penyadap tersebut di bawah meja. Namun ia mencurigai kurir yang sebelumnya masuk untuk mengantar makanan. Sementara reporter yang sebelumnya menyamar jadi kurir itu saat ini tengah ke sekitaran TKP menemui Hana guna membahas rekaman penting tersebut. 기숙사 안으로 전달해야 돼요. 동시에 이게 언론에 터지면. 잠깐만, 이걸 간첩들한테 전달. Kembali lagi ke asrama. Setelah mendengar rencana Pak Il, Suho merasa tak tenang. Ia tak bisa menunggu Hana sampai besok. Maka ia pun meminta Lee Gangmu menyambungkan frekuensi radio 2 arah dengan Hana. Akan tetapi, belum sempat mendengar rekaman itu, tiba-tiba Hana dan reporter sudah dikepung oleh Pak An dan anak buahnya. Mereka berdua pun tertangkap dan dikurung. 나 들켰나 봐. Kemudian di lain pihak, sebuah kejujuran terungkap. Telah diketahui bahwa Nona Pi ternyata juga bekerja untuk agen ANSP. Ia mengakui bahwa telah menyadap kamar milik putri direktur ANSP sejak lama, guna melaporkannya setiap apa yang Yongro lakukan. Kendati demikian, meskipun nyawanya dan para murid ada di tangan para mata-mata, Nona Pi tetap tidak akan menganggap ANSP baik lantaran perbuatan ANSP yang telah merusak hidup orang-orang tak bersalah, termasuk dirinya, hanya demi sebuah jabatan. Maka dari itu, Nona Pi menegaskan pada Lee Gangmu bahwa ia tidak akan pernah menjual hidup murid-muridnya pada ANSP. Lantas Lee Gangmu pun mengajak Nona Pi untuk bersama-sama berjuang membebaskan para siswa. Di suasana pagi ini, Suho dikejutkan dengan tingkah para sanderanya yang tengah melakukan senam pagi. Mereka seakan meremehkan para mata-mata, lantaran mereka sudah berhari-hari tak mandi. Karena mereka memohon, Suho pun mengizinkan per 10 orang sekaligus. 좋아. 허튼 짓 하면 남아있는 학생이 다쳐. Saat giliran kelompok Yongro menggunakan kesempatan itu untuk mengelabui Jo agar ia bisa masuk bersembunyi ke ruang rahasia Nona Pi sesuai rencana Gangmu. Saat mereka menyadari Yongro menghilang, Jo dan Suho segera mencarinya. Kesempatan itu kembali dimanfaatkan Lee Gangmu. Ia berhasil melumpuhkan Eng Chul. Mereka lantas segera bersiap untuk kabur selagi Suho dan Jo sibuk mencari Yongro. Sementara yang lain tengah bersama-sama menuju lorong rahasia, Bun Ok justru sibuk menyembunyikan uang milik Suho. 은영로, 거긴 거 맞지? Dan Lee Gangmu yang saat itu datang ke ruang Nona Pi untuk menjemput Yongro harus kembali berhadapan dengan Suho yang saat itu pun tengah membujuk Yongro untuk keluar dari ruang rahasia. Namun kali ini Gangmu berhasil mengalahkan Suho. Dan saat Gangmu tengah berusaha membuka tali bom, Suho tampak khawatir. Bukan karena takut mereka kabur, Suho justru takut jikalau sesuatu yang buruk terjadi pada mereka.
Dan benar saja, Dokter Yaya tiba-tiba menghentikan mereka yang kemudian menekan detonator. Alhasil, dua sudut gedung asrama pun meledak. 누구라도 움직였다간 Saat semua panik dan menunduk, akhirnya Suho berhasil mengendalikan kembali para sandera. Inilah alasan Suho tetap ingin para sandera menuruti kata-katanya. Lantaran ia paham jika Dokter Yaya dan Jo tak segan-segan untuk melukai mereka. Yaya pun kini tampak semakin membenci Yongro. Lantaran ia mengaku bahwa dirinya sendiri yang mengajak teman-temannya untuk mencoba kabur. Namun tentu bukan hanya karena alasan tersebut, melainkan karena Yongro lah yang membuat Suho menjadi lemah. Ditambah lagi, kekacauan membuat Yaya terpaksa membongkar penyamarannya. 님이 간첩일 수가 있어요? 우릴 돕는 척 위하는 척하더니 그게 다 거짓이었어요. Sementara Jo dan Suho yang tengah menuju lokasi ledakan untuk menyelamatkan Engchul yang terluka itu juga telah menyadari bahwa ransel uang milik mereka hilang. Karena bukan hanya berisi uang, ransel tersebut juga berisi senjata peralatan peledak yang tentunya lebih mereka butuhkan untuk berjaga-jaga menghalangi para agen menyerbu masuk. 공작 배낭부터 찾아야 폭탄을 설치할 수 있어. Hingga tak lama kemudian, Jo mencurigai putra Pak Kim. Mereka lantas menginterogasinya di hadapan semua sandera. Karena merasa tidak menyembunyikannya, putra Pak Kim membantah dan mengatakan bahwa Bun Ok lah yang menyembunyikan ransel tersebut. Tentu saja, Bun Ok pun tak begitu saja mengakuinya. Namun setelah ancaman yang dilakukan Yaya yang akan menembak kepala putra Pak Kim, akhirnya Bun Ok buka suara dan mengatakan tempat di mana ransel tersebut disembunyikan. Lagi-lagi, ia bukan mengakui bahwa itu adalah perbuatannya, melainkan perbuatan putra Pak Kim. Geram dengan tindakan gegabah para siswa kali ini, Suho mengungkapkan bahwa sesungguhnya dirinya benar-benar tidak ingin menyakiti siapapun. Namun karena kejadian ini hingga menyebabkan Yaya murka dan hampir saja melukai mereka, maka Suho pun memutuskan untuk tidak akan membebaskan mereka. Kini hidup atau mati, baik itu para mata-mata maupun sandera adalah senasib. Mengetahui ledakan tersebut, Pak Changsu semakin mengkhawatirkan Yongro. Ia bahkan meminta Suho segera melepaskannya, namun Suho tak menyetujuinya. Karena Pak Changsu masih tidak percaya apakah Yongro baik-baik saja, ia meminta Suho membawa Yongro ke jendela kantin untuk memastikannya. Sementara Yaya nampak tak setuju akan permintaan Pak Changsu. Ia khawatir bahwa Yongro akan mencoba melakukan sesuatu. Karena seperti yang mereka ketahui bahwa Yongro adalah gadis pemberani yang bisa saja bertindak nekat. Meski masih ragu, akhirnya Yaya terpaksa menyetujuinya karena Suho berani menjamin tidak akan terjadi sesuatu. Di ruang lain telah nampak kamera Jo yang sedang menghajar Guangtae dan pacar Heryong. Lantaran mereka berdualah yang mengunci Jo dalam ruangan lain saat mereka hendak kabur. Tak tahan melihat penganiayaan tersebut, dengan berani Yongro menghentikannya. Tentu saja Jo pun segera menghampirinya dan hampir melukainya. Lagi-lagi tepat waktu Suho datang. Alih-alih menghentikan Jo, ia memerintahkan Yongro untuk ke jendela kantin guna menuruti ayahnya yang ingin melihat dari kejauhan. Namun Yongro malah meminta Suho agar ia diizinkan bicara dengan ayahnya melalui telepon. Tentu Suho menolak. Dan tampak kecewa, Yongro pun lantas membuang kalung pemberian Suho tepat di hadapannya. Berusaha tak peduli akan hal itu, Suho hanya mengatakan agar Yongro tidak macam-macam dan melakukan hal bodoh. Dan sepertinya apa yang dikhawatirkan Yaya benar. Awalnya Yongro hanya mengatakan kepada ayahnya bahwa ia baik-baik saja. Namun kemudian tiba-tiba ia berteriak minta tolong yang membuat Jo akhirnya mengarahkan tembakannya pada Yongro. Karena ia teringat akan pesan Yaya untuk menembak Yongro jika Yongro mengatakan sesuatu yang akan membongkar penyamarannya. Namun dia hanya boleh menembak tanpa membunuhnya.
Beruntunglah Suho akhirnya bisa melindunginya. Karena mendengar suara tembakan dari dalam asrama, tentu saja para penembak perunduk pun seakan diberi peluang untuk menembak, meski tidak ada perintah dari Pak Changsu. Yaya yang mengetahui penyebab baku tembak itu dari Jo, terlihat kembali marah pada Yongro. Ia sengaja menampar pipinya tepat di hadapan Suho, dan kemudian memerintahkan Jo untuk mengurung dan mengikat Yongro. Meski hatinya sakit melihat hal itu, namun Suho tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berpura-pura seolah-olah tak peduli pada Yongro, karena ia tak ingin terlihat melindungi Yongro di hadapan Jo dan Yaya. Mendengar kabar ledakan yang baru-baru ini terjadi, di luar gedung asrama tampak para orang tua murid yang menangis histeris meminta agar putri mereka segera dibebaskan. Namun apalah daya, mereka seakan hanya diberi harapan palsu oleh pemerintah. Saat mengobati lengan Suho yang terluka, Yaya dan Suho pun sempat berdebat lantaran Suho meragukan partainya. Semua itu ia sadari setelah kekacauan ini terjadi dan beberapa kali negosiasi ANSP yang membuatnya paham bahwa apa yang ia lakukan selama ini sampai-sampai mengorbankan nyawa para rekan mereka itu ternyata untuk pihak selatan demi merebut sebuah kekuasaan. Maka Suho bertekad akan mencari tahu kesepakatan apa yang dibuat antara selatan dan utara saat ia mengetahui sejumlah uang yang telah pihak utara terima dari Pak Changsu. Tetapi Yaya dengan tegas tidak akan mentoleransi keraguan Suho setelah apa yang ia lakukan demi menjalankan perintah partai untuk membawa Suho kembali ke utara dengan selamat. 더 이상의 의심은 용납하지 않아. Kini Lee Gang-mu dan Nona Pi serta Lee Yong-ro dikurung di dalam ruang terpisah dari sandera yang lain karena mereka bertikalah yang mendalangi pelarian. Di dalam ruangan itu Suho kembali marah pada Gang-mu karena tindakannya yang mencoba untuk kabur itu semakin membahayakan para siswa. Gang-mu membalas ucapan itu. Ia yakin bahwa sesungguhnya Suho ingin menyelamatkan Yong-ro dan juga semua sandera. Tentu saja Suho lagi-lagi tak lelah untuk memperingatkan Gang-mu agar tidak bertindak nekat seperti yang diketahui saat ini. Meski Suho ketua tim, namun kini tim mereka telah dikendalikan oleh Yaya berdasarkan pangkat kemiliteran mereka. Maka Suho berusaha untuk mengulur waktu dan meminta para sandera untuk bersabar agar tidak membuat Yaya dan Jo murka. Hal itu juga dirasakan Nona Pi. Melihat sikap Suho yang paling berbeda di antara mata-mata yang lain, ia pun percaya bahwa Suho tidak sejahat itu. Kendati demikian, nyatanya mereka bertiga tetap ceroboh dan berusaha kabur meski diminta untuk bertahan selama 9 hari saja. Saat sampai di lorong kamar para siswa, ia kembali memungut kalung yang Yong-ro buang beberapa saat lalu. Kemudian dilanjutkan dengan meminta persetujuan Yaya atas permintaan Pak Il yang akan mengirimkan kamera guna merekam para sandera yang nantinya akan dikirimkan kepada orang tua murid agar mereka bisa memastikan putri mereka baik-baik saja. Yaya akan mengizinkan dengan syarat bukan Hana yang akan masuk membawanya. Yaya takut jika Hana mengetahui siapa ia sebenarnya. Namun Suho tetap kukuh bahwa Hana lah yang harus masuk ke asrama. Ia berani menjamin bahwa Hana tidak akan membongkar penyamaran Yaya. 난 질책을 받더라도 확인해야 할 건 해야겠습니다. Kesal dengan Suho yang terus melawannya, tiba-tiba Yaya menembakkan pistolnya tepat ke pintu yang akan Suho lewati. Tak peduli akan peringatan itu, Suho justru pasang badan dan akan membiarkan Yaya menembaknya. Tapi tentunya Yaya tak bisa melakukannya pada Suho meski ia merasa kesal. Tak menunggu lama, Suho kembali menghubungi pihak Pak Il. Alih-alih menerima kamera perekam untuk para murid, Suho meminta Hana yang akan membawanya. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Hana telah ditahan oleh Pak An bersama reporter beberapa waktu lalu. Karena Suho tetap bersikeras, maka terpaksa Pak An membebaskan Hana guna menjalankan perintah tersebut. Kembali ke asrama, saat Yaya sedang melihat data para sandera, Jo mengatakan padanya bahwa sesungguhnya sejak awal ia sudah mendapat perintah rahasia untuk membunuh Suho jika sewaktu-waktu terjadi perubahan ideologi pada Suho. Tentu Yaya terkejut mendengar siapa yang memberi perintah tersebut, yang tak lain adalah Ibu Choi Suryeon, yang saat ini tampak tengah berdebat dengan Pak Lim.
Setelah mengetahui penyamaran Iaya terbongkar, ia berniat akan melindungi identitas Bukit Moran yang menugaskan Iaya, serta memberi perintah untuk membunuh para sandera. Kemudian, ia pun juga akan rela mengorbankan para mata-mata termasuk putra Pak Lim. Mendengar hal itu, Pak Lim pun berbalik bertanya, jika salah satu mata-mata adalah putra Ibu Choi, apakah ia juga akan rela? Tentu saja dengan tegas Ibu Choi menjawabnya rela. 외로운 죽음이 어디 있겠어? Jawaban itu tampak membuat Pak Lim terkejut di depan Ibu Choi. Tapi di belakangnya ia malah tampak senang akan keputusan Ibu Choi. Sepertinya ada sesuatu yang Pak Lim sembunyikan dari Ibu Choi. Karena tahu bahwa Bun Ok sangat menginginkan uang, Dokter Yaya memerintahkan Bun Ok bergabung dengan mereka untuk mengawasi para sandera. Menjanjikannya bayaran yang tinggi. Ia bahkan membekali Bun Ok dengan senjata. Meski sempat takut dan ragu, namun Bun Ok akhirnya memanfaatkan kesempatan ini untuk menindas para siswa. Sementara Suho kini telah menerima kamera perekam sekaligus bukti yang ia inginkan dari Hana. Setelah mendengar rekaman kaset tersebut, ia masih tak percaya bahwa kesepakatan itu dibuat oleh ayahnya atau orang lain. Maka ia segera menghubungi markas untuk memastikan apakah ayahnya masih menjabat. Karena jika ayahnya masih tetap dalam posisi semula, maka perintah membunuh para mata-mata yang ia dengar dari rekaman suara itu adalah perintah ayahnya. Belum selesai ia mendapat informasi, Yaya sudah masuk dan mengawasinya. Maka ia pun mengatakan hanya menunggu perintah partai tersebut. Namun Suho kembali dikejutkan saat perintah terbaru dari partai itu tiba, yang tak lain adalah perintah untuk membunuh semua sandera. Tapi berbeda dengan Yaya, ia tampak senang akan perintah tersebut. Tak berapa lama, Suho kembali mendapat balasan informasi dari markas bahwa tidak ada perubahan posisi. Maka kini ia semakin sedih dan kecewa bahwa ternyata Pak Lim benar-benar menelantarkannya. Seketika hal itu membuatnya kembali mengingat masa kecilnya. Saat itu, Suho dan adiknya tak punya satupun keluarga. Karena adik Suho sedang sakit parah, ia terpaksa memohon bantuan pada Pak Lim yang saat itu tengah melintas. Ia berjanji akan mengabdi kepada Pak Lim sebagai balasan jika Pak Lim bersedia menyelamatkan adiknya yang sekarat. Sejak saat itulah Suho diangkat sebagai anak oleh Pak Lim. Suho pun selalu mematuhi semua perintah ayah angkatnya tersebut. Namun kali ini setelah mengetahui kenyataan menyakitkan bahwa Pak Lim tega mengorbankan nyawa Suho, maka ia bertekad akan menyelamatkan para sandera dan melanggar perintah terbaru partai tersebut. Yang pertama ia lakukan adalah bergabung dengan Lee Gang-mu untuk mengendalikan Yaya dan Jo yang pasti akan melawan mereka. 개새끼.